وعن أبي عبس رضي الله عنه قال رسول الله ضرت قدم عبد tidaklah berdebu kodam, ada alif di sini dan tulis ada hudang apa? Hah? Dama ya rot sana sama musal kodamani ya hilang karena sof ya kan? Tim musanna atau jamak mudzakkar salim kalau menjawab maka hadfi tabbat yada abi yadani kan ya yadani sebagai mudhaf maka hilang. Berarti apa? Dua telapak abdin mudhaf, dua telapak kaki, tidaklah berdebu dua telapak kaki orang hamba. Fi sabilillah. Berdebunya itu karena apa? Karena berjihad di jalan Allah. Kita tidak mungkin kalau tidak berdebu. Jihad kita hampir dipastikan pasti paling bawah kan. Tidak mungkin orang itu tempat yang bersih, keramik, tentu berdebu. Fatamassahun nar. Lalu kedua telapak kaki yang berdebu tersentuh api neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa telapak kaki tidak mungkin tersentuh api neraka kalau telapak tersebut pernah berdebu. Ya. Masalah, apakah berarti yang tidak masuk neraka itu telapak kakinya saja? Atau mungkin tidak terbakar, sementara wajahnya, kakinya, tangannya terbakar? Tentu tidak mungkin. Ya, tentu tidak mungkin. Ada kaidah dalam bahasa Arab, mungkin bahasa kita juga ada. Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Nabi ingin menyebut salat. Allah dan Rasulnya bermaksud menyebut salat. Tapi kalimat yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya di situ apa? Ruku, irka'u, wasjudu. Kalau sujud barangkali masih bisa sujud syukur, sujud tilawah, sujud di luar salat. Kalau ruku di luar salat ada enggak? Ada sujud, ada ruku syukur ada enggak? Nah, tidak ada. Belum pernah kita dengar dan tidak ada insya Allah. Kok Allah menyebut rukuklah kalian? Ruku. Tapi yang dimaksud salat. Salatlah kalian. Nah, disebut sebagian saja ruku. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau diartikan, sungguh bacaan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud bacaan di sini? Salat. Karena di dalam salat itu ada bacaan.
Dan ayat ini dalam surat Al-Isra ini ditafsirkan dengan rinci oleh Nabi SAW bahwa yang menyaksikan adalah dua kelompok malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Mereka bergantian. Malaikat siang sudah turun, karena memang sudah malaikat siang sudah turun. Malaikat malam belum naik. Dalam pergantian itu mereka bertemu. Kapan? Mereka bertemu sambil menyaksikan kaum muslimin yang sedang berjamaah sholat. Antum jangan tanyakan itu sholat subuh di mana ya? Kan beda antara di Saudi, dengan di Jakarta, dengan di Bahrain, dengan di Malaysia. Akal kita tidak mungkin menjangkau. Bagi para malaikat kecil. Jadi kalau kita membahas itu lalu bingung, ilah kita ketawain oleh malaikat. Gitu aja bingung. Kira-kira begitu dah. Karena malaikat terlalu canggih, terlalu maju istilah kita. Kita apa? Gak ada apa-apanya. Maka ketika kita bingung, termasuk Allah turun ke langit dunia, itu setiap sepertiga malam, itu dunia yang mana, bumi yang mana. Kita bingung kan? Allah punya jawabannya, tapi disimpan. Nanti Allah akan tampakkan di yaumil akhir insyaAllah ketika kaum muslimin masuk. Nah, disebutkan bacaan di situ, padahal yang dimaksud, dan begitu seterusnya. Nah, nanti akan dibahas di hadis berikutnya, mata. Mata tidak akan tersentuh api neraka. Oh, berarti matanya doang dong. Tangannya, kakinya, perutnya, dadanya terkena api neraka, hanya matanya yang selamat. Bukan begitu. Sebut sebagian, tapi yang dimaksud oleh Allah keseluruhan. Termasuk hadis ini. Kesimpulan dari hadis ini adalah orang yang pernah jihad fisabilillah lalu berdebu telapak kakinya, maka dia tidak akan masuk. Beriman tentu tidak beriman, kalau syirik jangankan jihad, sholat aja nggak sah, syahadatnya batal. Iman, dia tidak syirik, dia bertauhid, pasti masuk surga. Ketika kakinya pernah berdebu saat jihad fisabilillah, walaupun dia pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi dan seterusnya. Rawahul Bukhari, fiqhul hadis, man ulliqal gubaru ala qadamaihi. Kalau tadi qadamahu, qadama, sekarang qadamai. Ya, sama, ya hilang juga. Antum tahu Musana itu madrasatani, madrasataini. Gantung apa marfu, apa mansub. Barang siapa yang telapak kakinya pernah berdebu fisabilillah, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan pernah tersentuh api neraka selamanya. Maka jelas tamassahu kan, bukan huma, karena yang dimaksud adalah man. Hunya di sini kembali ke man, orang itu, bukan kembali ke odamani, bukan kembali ke kedua telapak kaki. Lagi yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang itu, bukan cuman telapak kakinya. Yang kedua, yang terakhir, hanya ada dua ini.
isyaratun ila azimi qadaril jihadi fi sabilillah. Menunjukkan tentang besarnya, kemuliaannya jihad fi sabilillah, besar sekali. Azim, utama sekali. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليه النار. Ketika telapak kakinya hanya sekedar berdebu, tidak disyaratkan. Harus bawa pedang, harus membunuh musuh, harus berhasil mematikan belasan puluhan musuh. Tidak, cuma berdebu doang. Berdebu. Habis itu musuh dur misalnya, jadi perang misalnya, tapi dia sudah berdebu kakinya. Itu haram bagi dia api neraka. Wa kaifa biman badzala juhdahu wastanfada wus'ahu. Lalu bagaimana dengan orang yang mengerahkan daya upayanya? Dia menghabiskan energinya, dia sekuat tenaga. Sekedar berdebu saja, selamat dia dari api neraka. Mafhum? Mafhum? Apakah? Ya, 1304. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara, tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Berarti sama sekali tidak. Rajulun, seorang laki-laki dalam hal jihad, laki-laki dalam hal takut kepada Allah, bisa laki, bisa perempuan. Ada dua di sini ya. Tidak akan masuk neraka seseorang yang baka min khasyatillah, yang pernah menangis kali cukup. Tidak dikatakan dia sering menangis, tabaka misalnya. Cukup sekali. Dalam hidupnya dia pernah menangis sekali, meneteskan air mata. Tidak harus didengar oleh orang-orang, tidak harus ya, menangis, meneteskan air mata. Dan itu karena takut kepada Allah. Takut masuk neraka, ingin masuk surga, ini bagian dari takut kepada Allah. Tidak akan pernah masuk sekali. Faedahnya ketika tidak disyaratkan beberapa kali, maka cukup sekali. Sama dengan perintah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka perintah itu cukup dilakukan berapa? Sekali. Sekali. Wajibnya sekali. Kalau 5 kali, kalau setiap tahun, itu pasti ada keterangan lebih lanjut. Kita sholat sehari semalam 5 kali. Kenapa? Karena ada keterangan lebih lanjut. Kita puasa Ramadan setiap tahun, setiap Ramadan. Kenapa? Karena ada keterangan lebih lanjut. Jika tidak ada keterangan lebih lanjut, maka cukup sekali. Apa misalnya? Apa misalnya? Nah, haji. Ya. Lillahi 'alan nasi hijjul bait. Hak bagi Allah, wajib bagi manusia berhaji, mengunjungi Masjidil Haram. Berapa? Tidak ada keterangan lebih, maka cukup. Maka ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan ayat ini mewajibkan haji, ya Rasul, akulla amin, apakah ini harus kita lakukan setiap tahun? Haji itu, haji kan tiap tahun. Ya kan? Nabi tidak suka dengan pertanyaan ini. Nabi tidak suka dengan pertanyaan ini. Berarti orang ini tidak tahu kaidah. Kaidahnya apa? Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu,
maka perintah itu cukup dilakukan sekali seumur hidup. Kecuali ada keterangan lebih lanjut. Tidak dengan kebalikan dengan larangan. Jika Allah dan Rasul-Nya melarang sesuatu, maka larangan itu harus kita jauhi. Kapan? Setiap hari sampai kita mati. Sampai kita mati, kita tidak diperbolehkan berzina, minum khamar, berjudi, berbohong. Walaupun dilarangnya sekali. Wala taqrabuz zina. Rijum min amal syaitan fajtanibu. Najis khamar itu perbuatan setan, jauhi. Sampai kapan? Sampai mati. Ini di antara kaidah perintah dan larangan. Hatta ya'udal labanu fid dhar'in. Sampai air susu itu kembali kepada ambing susu. Mana mungkin ada air susu kembali ke tempat semula. Tapi kambing, unta diperas, sudah keluar, lalu kita masukkan lagi. Bisakah? Tidak bisa, tidak mungkin. Mustahil. Begitu pula mustahilnya seseorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah masuk neraka, mustahil. Ini bahasa Allah lewat lisan Nabi SAW tentang perumpamaan yang mustahil. Hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Bahwa orang-orang kafir itu bisa saja masuk surga. Kalau ada unta bisa masuk lubang jarum kecil sekali. Mungkinkah unta bisa masuk sih? Ya tidak mungkin. Begitu pula orang kafir masuk surga tidak mungkin. Wala yajtami'u ala 'abdin gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Dan tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu antara dua hal. Apa? Debu dalam jihad dan asap jahannam, dukhannya jahannam. Bertemu tidak mungkin. Orang yang pernah berdebu, walaupun sekedar telapak kakinya, dalam jihad, tidak mungkin dia akan masuk jahannam. Tidak akan bertemu debu di dalam jihad dengan asap jahannam. Di riwayat Imam Tirmidzi tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari hadis nomor 448 dalam bab Fadlul Qaim, keutamaan menangis dalam rangka takut kepada Allah, dan disyaratkan apa? Dan kebiasaan para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh menangis takut kepada Allah. Sifatnya apa? Rame-rame apa sendirian? Sendirian. Rajul dzakarallaha khalian. Satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang mengingat Allah, takut kepada Allah. Fafadat aina. Lalu dia menangis. Syaratnya apa? Khalian. Sendirian. Banyak kisah orang-orang saleh. Jangankan jamaahnya, jangankan orang lain. Istrinya saya tidak tahu. Ada disebut 40 tahun.
Selama 40 tahun tuh dia sering sekali hampir setiap malam menangis takut kepada Allah dalam sholat malamnya. Istrinya tidak tahu. Inilah orang-orang soleh. Ada yang di depan jamaah, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia tutup dengan pura-pura flu. Dengan pura-pura dia tidak bohong secara jahar aku sambil cari kain, kalau kata kita tisu. Ya. Dia mengatakan, gak enak. Emang gak enak. Kan saya sedang flu. Bukan. Ya tauriah. Ini orang-orang soleh dahulu. Tidak seperti hari ini. Ya. Sejamaah tahu semua. Se-Istiqlal tahu semua. Bahkan se-Indonesia. Kan disorot. Ya. Dan dipamerkan tangisannya. Bahkan ada orang-orang tertentu, kalau dia ceramah, orang-orang udah siap nangis. Gitu. Siap tisu, siap sapu tangan. Kalau ustadznya nggak datang, ya udah bawa tangan, nangis. Ya. Sampai sesama mereka, isinya ya begitu saja. Nggak ada ilmu, nggak bahas ilmu, nggak bahas manhaj, nggak bahas akidah, kaidah. Ya menangis saja, rangsang jamaah untuk menangis. Sampai sesama mereka nanya, ntar hari Ahad nangis di mana lagi kita? Karena memang ya begitu tuh, isinya begitu. Ada muhasabah, ada malam, ya, dalam berjamaah, jelas ini. Seribu 1305. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, ini dia, mata ini. Dua mata, ainun, ainani. Dan dia marfu, tidak mansub, tidak majrur, i-nya tidak hilang. Ainani, ada dua pasang mata. Berarti milik satu orang. La tamassuhuman nar. Tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Apa? Dua pasang mata ini, berarti dua orang ya. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sekali lagi, usahakan sendirian. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang bata yabitu. Tidak tidur, gadang. Terus berjaga. Dalam rangka apa? Tahrusu fi sabilillah. Menjaga, jaga-jaga. Dalam jihad fi sabilillah. Kan pada tidur, kaum muslimin terlelap, tapi ada musuh yang mengintai. Harus ada yang menjaga untuk membunyikan tanda atau alarm bahwa musuh menyerang kalau ada serangan. Tentu ini perlu sekali. Nah, pasukan orang yang begadang tidak tidur sepanjang malam dalam rangka menjaga pasukan kaum muslimin, maka dia sama dengan orang yang nangis karena takut kepada Allah. Apa? La tamassuhuman nar. Tidak akan tersentuh api neraka selama. Ini dan keutamaan menangis karena Allah.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Akan tetapi penilaian dari pensyarah kitab ini berbeda dengan penilaian dari muallif Imam Nawawi dan Salim bin Id al-Hilali sedikit dengan ucapan Imam yang mengatakan hadis dan menurut Salim ada kedhaifan di hadis ini. Karena ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Nawawi dan lain-lain bagi syawahid, maka hadis ini jadi sahih ghairihi. Kata Salim bin Id al-Hilali. Berarti beliau berani berbeda dengan Al-Imam dan salah. Tidak masalah. Adapun berbeda dari Bukhari, berbeda dari Muslim, beliau tidak berani. Sampaikan di awal syarah kitab Syekhnya. Berbeda dengan guru Syekh Al-Albani. Al-Albani berani. Al-Albani berbeda dengan Imam Muslim, tidak masalah. Berbeda dengan Imam Bukhari, tidak masalah. Ya. Maka seringkali Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih riwayat Imam. Hadis ini sahih riwayat Imam. Ini yang dikritik oleh sebagian orang di negeri kita ini. Masjid Istiqlal mencela Syekh Al-Albani dengan kalimat yang kurang sopan. Ya. Kenapa sudah tahu riwayat Bukhari kok disahihkan? Kenapa sudah tahu riwayat Imam Muslim kok disahihkan? Nah, inilah keberanian Syekh Al-Albani. Walaupun sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, beliau merdeka. Beliau merdeka. Nah, dengan ilmunya. Oleh karena itu, ada walaupun satu atau dua riwayat Imam Bukhari yang didhaifkan oleh beliau. Ada satu atau dua riwayat Imam Muslim yang didhaifkan oleh, karena sepanjang zaman kan seperti apakah semua yang ada di Bukhari pakat disahihkan oleh seluruh ulama dari Masyriq sampai Maghrib? Tidak. Tidak. Kalau begitu ilmu jumud dong. Ya. Adapun pensarah kitab ini, Syekh Salim, beliau hanya berkomentar terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan fikul hadis. Yang pertama, fadlul hirasati fi sabilillah lihimayati thuguril muslimin wa daf'il aduwi al-mutarabbisi bil muslimin. Keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah ini sangat utama sekali untuk menjaga perbatasan kaum muslimin, untuk menjaga keamanan daerah kaum muslimin, untuk menjaga musuh yang mengintai kaum muslimin. Nah, musuh tidak akan pernah, kita tidak ragu dengan apa yang Allah firmankan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai engkau masuk ilahnya mereka. Kita tidak mungkin ragu dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ini. Jangan pernah tertipu dengan kalimat tasamuh, toleransi, segala macam. Ya. Ketika mereka lemah, ketika mereka sedikit, iya, mereka berbicara tentang toleransi, mereka berbicara tentang menghargai perbedaan segala macam. Ketika mereka sedikit. Tapi ketika mereka kuat, tidak ada kata-kata itu. Tidak lupa apa yang terjadi di Bosnia, Patani, di Kashmir, Palestina.
Ya, ketika mereka banyak. Nah, ketika kaum muslimin kuat, mereka tenang, mereka dilindungi. Bahkan Nabi mengancam kita semua kaum muslimin yang mendolimi kafir zimmi. Kafir zimmi, kalau kafir harbi, ya. Kafir zimmi, yang mereka mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, itu zimmi. Dan Nabi mengancam lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga, yang membunuh, yang mendolimi kaum, kan perlindungan dari Nabi. Tapi ingat, zimmi, bukan harbi. Ya, zimmi berarti mereka kuat apa lemah? Lemah. Ketika mereka lemah, mereka jadi zimmi. Kalau masuk Islam tidak apa-apa. Tapi harus mengikuti aturan Islam, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh pemerintah kaum muslimin. Harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kaum muslimin. Salah satunya membayar. Adapun kaum muslimin tidak boleh dan pungut. Karena kaum muslimin sudah dibebani zakat. Yang kedua, yang terakhir, fadlul bukai min khasyatillah. Keutamaan menangis karena takut kepada. Dan ini salah satu yang menonjol pada diri Abu Bakar. Bakar tidak menonjol sebagai panglima pasukan. Kita tidak dapati Abu Bakar seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As, ya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Ja'far bin Abi Thalib, yang luar biasa mereka di medan perang. Abu Bakar menangis sampai ketika Nabi menyuruh Aisyah untuk menyuruh Abu Bakar menggantikan beliau mengimami kaum muslimin. Aisyah mengatakan bacaan Abu Bakar kalah oleh tangis. Taulah kita berdasarkan ucapan Aisyah dan berdasarkan pengalaman kita, orang kalau nangis itu nggak bisa. Orang kalau nangis beneran itu nggak bisa ngomong. Kalau sambil ngomong sambil nangis juga berarti bohong. Nangis kayak di sinetron-sinetron kan, sambil ngomong sambil nangis lancar ya. Sekali-sekali sesenggukan, berarti ini bohong. Kalau nangis beneran nggak bisa ngomong. Ya. Maka Aisyah mengatakan Abu Bakar kalau membaca sholat dalam bacaannya kalah oleh tangis. Ya, putrinya tentu tahu. Ya, 1306. Wa'an Zaid bin Khalid radhiyallahu an. Dari Zaid bin Khalid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man jahaza ghaziyan fi sabilillah. Barang siapa yang mempersiapkan, membekali ghazian, yagzi, ghazian, tim fa'il, berarti yang berperang itu. Dengan kata lain, prajurit, seorang prajurit. Barang siapa yang membekali seorang prajurit, prajurit butuh kuda, butuh anak panah, butuh air, butuh perbekalan. Dia siapkan. Gitu. Dia sendiri tidak ikut berperang. Mungkin karena pincang, mungkin karena lemah, mungkin karena sudah tua renta, tapi dia mempersiapkan kudanya, peralatannya, perbekalannya. Apa kata Nabi? Faqad ghaza. Berarti dia telah ikut. Apa yang didapatkan oleh si Al-Ghazi ini, orang yang berperang ini, dia ikut dapat pahalanya.
Berkurang, tidak berkurang. Pasukan itu, prajurit itu dapat 100, dia juga dapat 100. Dapat 1.000.000, dia juga dapat 1.000.000. Allah tidak bakhil. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi. Dan barang siapa yang tidak ikut berperang, tapi dia menjaga, menafkahi, melakukan kebaikan-kebaikan bi khairin terhadap prajurit. Temannya prajurit berangkat berperang, dia tinggalkan anaknya, istrinya, mungkin orang tuanya yang sudah tua renta di satu rumah itu, kita nafkahi dia, kita cukupi kebutuhannya. Karena kita tidak ikut berperang karena satu dan lain hal. Apa kata Nabi? Faqad goza. Berarti dia juga dianggap telah ikut berperang. Ini kemurahan Allah dalam hal fi sabilillah, dalam hal jihad fi sabilillah yang tentu kita berharap. Ya, semua yang ikut berperan walaupun sedikit sekali. Sampai nanti akan dibawakan sekedar memelihara kuda. Kuda untuk berperang. Dia pelihara itu. Ada kebaikan di situ. Sekarang mungkin bikin pelurunya misalnya. Niatnya memang untuk persiapan jihad. Ya, atau yang lebih ringan dari itu. Intinya untuk persiapan jihad, maka dia mendapatkan baik. Allah. Ya, itu saja. Tidak ada asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.